Asuransi Bintang menuju PSAK 74 seperti apa Pak Widodo? Eee, baik. Kami sudah dalam proses untuk persiapan paralel di 2024, tapi juga paralel itu harus dilakukan supaya kita bisa masuk ke menjalankan PSAK 74 di 1 Januari 2025. Challenge yang paling besar adalah bukan paralelnya, tapi ada paradigm shift dari kondisi sekarang yang masih banyak menjual polis top line, premi top line, tanpa perhatian pada margin-margin yang ada di polis tersebut. Jadi kita agak ambil early adoption dari transformasi paradigma terkait dengan polis-polis yang kita jual, di mana margin adalah menjadi suatu hal yang utama. Kita berharap bahwa kita sudah mulai tes trial running dalam 1-2 bulan supaya kami bisa smooth jalan ke arah ke paralel run di 1 Januari 2024. Nah, sehingga di 1 Januari 2025 kami sudah bisa live di PSAK 74. Baik, kita beralih lagi ke Pak Benny. Pak Benny, kalau tadi disampaikan Pak Widodo dengan adanya peningkatan modal ini juga akan mungkin mempengaruhi bisnisnya nanti seperti apa, size-nya seperti apa. Kalau di industri reasuransi seperti apa? Apakah sudah ada gambaran seperti apa nantinya akan berubah dari segi bisnis dan juga bagaimana untuk bisa memanage ekspektasi pemegang saham? Ya, tentunya sekali lagi karena permodalan juga terkait bagaimana perusahaan reasuransi bisa memberikan kapasitas yang lebih ya. Jika mendapatkan permodalan yang lebih kuat tentunya kepada perusahaan asuransi. Di industri reasuransi kami percaya bahwa dengan penambahan permodalan itu akan memberikan ruang yang lebih besar kepada kita untuk bisa memberikan pertanggungan ulang yang lebih besar dan untuk bisa memilih sebetulnya adalah line of business yang lebih profitable. Jadi istilahnya kita bisa melakukan pick and choose terhadap risiko-risiko yang profitable ya untuk bisa kita cover ulang. Dan juga ini tadi terkait juga dengan retensi sendiri ya, retensi dalam negeri segala macam. Artinya kita tidak melulu berada di dalam posisi menerima gitu ya risiko-risiko yang diberikan oleh pihak lain gitu ya. Karena memang kita tidak punya ruang untuk negosiasi karena kapasitas kita yang terbatas gitu ya. Jadi kalau ditanya seperti apa untuk reasuransi ini akan menjadi lebih baik dalam kita bisa melakukan seleksi risiko yang lebih tepat lagi serta bisa memberikan pertanggungan ulang yang lebih besar lagi kepada perusahaan asuransi, Mbak Anita. Ini selain terkait dengan peningkatan modal di tahun 2023 ini, tantangan apa lagi yang mungkin harus menjadi perhatian perusahaan reasuransi? Ya, saya bisa sampaikan ada 3 poin Mbak Neke yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah dari sisi makro ya, gitu ya, baik yang sifatnya global maupun beralih menjadi domestik ya. Kalau di global kita tahu ada tantangan microfinancial dan geopolitik ya, termasuk ada efek dari perang, resesi dan inflasi. Kemudian di domestik tentu kita akan lihat kita akan masuk kepada tahun politik yang mungkin sedikit banyak akan berpengaruh kepada purchasing power orang-orang kita yang at the end juga berdampak kepada industri asuransi dan reasuransi. Kemudian ada beberapa isu spesifik khususnya terkait dengan peraturan ya, seperti tadi sudah cukup dibahas mengenai penerapan PSAK 74 atau IFRS 17 serta penerapan undang-undang P2SK ya khususnya di sisi perasuransian ya. Ini juga tentu sedikit banyak akan membuat penyesuaian di industri perasuransian dan tentunya beberapa isu spesifik yang terjadi di industri perasuransian ya, terkait misalnya adalah masalah data ya, kemudian juga masalah cyber ya, kemudian juga yang terakhir adalah mengenai frauds dan sustainability ya, khususnya terkait dengan green economy platform ya, di mana mau nggak mau, suka nggak suka ya semua akan beralih ke sana dan bagaimana industri perasuransian itu bisa mengakomodir
perubahan tersebut. Ini menurut saya harus kita antisipasi, di samping juga secara spesifik di industri reasuransi ada satu isu yang sudah mulai khususnya dari sekitar 4 tahun lalu ya secara global, dan tahun ini sudah mulai masuk ke industri reasuransi domestik mengenai pengetatan atau hardening market ya yang ada di industri reasuransi di domestik ini. Itu beberapa tantangan dan isu yang menurut saya harus kita antisipasi, khususnya di tahun 2023 untuk industri asuransi, Mbak. Baik Pak Beni, Pak Widodo dan juga Pak Kocu, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Dialog segmen Money Talks akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.